Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, kita absen dulu. Yang pertama, Anindya Dinovita Anggraini. Hadirah. Untuk selanjutnya, Dian Dita Pratama, sakit? Iya. Baik, langsung saja masuk materi. Yang pertama, kita itu akan membahas tentang materi kepengurusan jenazah. Apakah sudah tahu kepengurusan jenazah itu seperti apa? Belum. Jadi kepengurusan jenazah itu adalah bagaimana seorang yang sudah meninggal atau sudah mati yang diurusi jenazahnya oleh orang-orang yang masih hidup. Apa hukumnya kepengurusan jenazah? Apakah belum tahu? Belum, Pak. Pengurusan jenazah yaitu mempunyai hukum fardu kifayah, yakni wajib bagi orang-orang yang masih hidup, namun bisa gugur ketika sudah ada yang melakukannya. Yang pertama, apa saja kepengurusan jenazah? Untuk kali ini saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Selanjutnya adalah mengkafani jenazah, menyolati jenazah, kemudian menguburkan jenazah, dan yang terakhir adalah takziah atau mendoakan si mayat tersebut. Kemudian masuk materi yang pertama. Apa itu memandikan jenazah? Belum tahu, Pak. Memandikan jenazah yaitu mensucikan jenazah ketika sebelum dikafani dan disolatkan. Dan syarat-syarat jenazah akan dimandikan sebagai berikut. Jenazah itu adalah orang muslim, kemudian anggota badannya masih utuh atau sebagian. Selanjutnya keadaan jasadnya masih utuh dan tidak rusak. Jadi ketika jenazahnya itu sudah rusak ataupun misalnya terpotong-potong ataupun termutilasi, maka tidak wajib memandikan jenazah. Kemudian adapun orang-orang yang berhak memandikan jenazah tersebut, yang pertama suami atau istri jenazah atau mahramnya. Apabila suami yang meninggal, maka yang memandikan istrinya dan sebaliknya. Kemudian yang mahram dengannya. Kemudian langkah-langkah dalam memandikan jenazah. Yang pertama, menyediakan air, mensucikan. Kemudian ruangan. Jadi diberikan ruangan atau ada semacam penghalang agar semua orang tidak bisa melihat secara langsung. Saya akan menjelaskan kembali tentang mensolati jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir dengan tujuan mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Jenazah yang disolatkan adalah jenazah yang telah dimandikan dan dikafankan. Hukum melaksanakan sholat jenazah adalah fardu kifayah berdasarkan hadis Nabi SAW berikut. Yang artinya sholatlah jenazah sahabatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian syarat sholat jenazah. Yang pertama, suci dan dari hadas besar dan kecil, seperti halnya kita ketika akan sholat. Kemudian bersih badan, pakaian dan tempat dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat. Jenazah telah dimandikan dan dikafani. Letak jenazah di sebelah kiblat orang yang menyolati kecuali sholat gaib. Kemudian rukun sholat jenazah. Yang pertama sudah dijelaskan tadi, niat, berdiri, takbir 4 kali. Untuk letaknya jenazah, untuk yang laki-laki, jenazah laki-laki adalah imamnya berada di sebelah kepala si jenazah, sedangkan perempuan berada di pinggul jenazah perempuan. Kemudian sunnah-sunnah dalam sholat jenazah, yakni mengangkat tangan tiap takbir, kemudian merendahkan suara atau sir atau lirih, kemudian membaca ta'awud, membaca sholawat, berdiam sejenak,
dan disunahkan banyak jamaahnya dan memperbanyak syaf. Kemudian membaca niat sholat jenazah. Untuk jenazah laki-laki yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratan fardhu kifayati lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratan fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir membaca Al-Fatihah. Selanjutnya, takbir yang kedua membaca sholawat, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian takbir ketiga membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian takbir yang terakhir atau takbir yang keempat yaitu Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu wa'fir lana walahu. Untuk takbir keempat. Setelah itu rukuk, Pak. Dalam sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud, hanya takbiratul ihram dan keempat takbir setelahnya. Ketiga takbiratul ihram itu dihitung 1, terus membaca Al-Fatihah dan selanjutnya sampai takbir keempat. Yang dimulai dengan mewudukan dulu, kemudian membersihkan seluruh tubuh si mayit tersebut. Selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Berapa lapis untuk laki-laki? Untuk laki-laki sebanyak 3 lapis, sedangkan untuk perempuan adalah 5 lapis. Dan disunahkan berwarna putih atau mori. Selanjutnya mensolati jenazah. Sholat jenazah yaitu mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil, bersih, ya seperti sholat pada umumnya. Namun, sholat jenazah ini berbeda dengan beberapa rukun. Yang pertama, niat, berdiri, takbir, membaca surat Al-Fatihah pada takbir pertama, kemudian sholawat Nabi untuk takbir kedua, mendoakan jenazah takbir ketiga, dan keempat adalah mengucapkan salam. Jadi sholat jenazah itu tanpa sujud dan rukuk. Selanjutnya menguburkan jenazah. Berikut tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, orang yang berjalan kaki hendaknya berada di sekitar jenazah. Kemudian disunahkan diam dan khusyuk dan tidak membicarakan keduniaan atau hendaknya lebih banyak mengingat akan kematian. Dan membawa jenazah ke kubur itu dilakukan dengan segera. Penjelasannya cukup sekian. Apabila saya akan memberikan tugas, yaitu buatlah gambar-gambar ataupun carilah gambar-gambar yang berkaitan dengan cara mengurusi jenazah, dari yang memandikan, mengkafani, kemudian mensolati, dan yang terakhir adalah menguburkan. Bisa dengan teman Anda ataupun pribadi, terserah kalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.